benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Sudah Selamat datang, sama-sama Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga, Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya, itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang ini kayak nonton orang main volley aja ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya, yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik ya, karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, 3 hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah 3 hal itu. Dan
kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Hmm. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya, baik itu Anies maupun Ganjar, memberikan performa yang terbaik. Itu nilai. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat. Dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan 2 hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan 2 hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data. Ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. 2 hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan, dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres, tentang bagaimana menyajikan bangunan premis, argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat, atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan, Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri, atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya
membuat Prabowo harus mengeluarkan apa namanya kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Hmm. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya, bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi. Ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan, begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya, tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden, presiden calonnya adalah Prabowo, begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah, ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimana Prof Mahfud adalah bagian dari anak buah dengan program government apps ya, orang yang bertanggung jawab soal hukum politik dan HAM. Itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba? Semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya, kalau politisi yang mengatakan itu oke. Tapi coba lihat respon di Twitter, sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya, seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ, 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya, menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Rio.
Ya, betul, persis. Persis, harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian apa namanya? eh, kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Hmm. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan Iya, amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk iya, kita bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. iya. Apa ya? Saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat Hmm. saya yang seperti ini terlalu kritis, atau coba pendapat para apa namanya pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat eh, percaturan politik di Indonesia gitu ya. Hmm. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang apa komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Hmm. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis apa namanya dikasih rumbai saja Hmm. kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, bagaimana, ya, Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Hmm. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan
pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan kalau mereka menjadi presiden gitu. Hmm. Itu Nel. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya, format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain dan sehingga masyarakat penonton seperti kita-kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus apa namanya diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio, silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya. Itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu. Apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya, semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun.
Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari Saya yakin, masing-masing ya. kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk Siap. bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya Terima kasih berbincang Nila. bersama Terima dengan kasih. saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat Siap. beraktivitas, Bang Dengan Rio. senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan-obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non-substantif gitu ya. Lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu menurut saya itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu, expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang
Ini kayak nonton orang main volley aja, Hmm? ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya, yang menurut saya harus dirubah oleh KPU, ya, untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik, karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga, ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum, ya, tiga hal ini yang persis yang kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Hmm. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya, baik itu Anies maupun Ganjar, memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat, dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali, ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah, itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi, ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data, ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial, ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu, ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan, dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres, tentang bagaimana menyajikan bangunan premis, argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat, atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul, ya,
jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar, ya, eh, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan apa namanya kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul kayaknya blar berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi, ya puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden, presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan. Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan.
Dan apakah, kalau pertanyaannya, apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi? Saya melihat eh, belum berbeda untuk Hmm, beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, Oke. kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum dan HAM, ya Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan apa namanya insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya. Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat. Kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran, silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto, kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Hmm. Bagaimana perasaan Bapak gitu. Ya sudah, biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Hmm. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Hmm.
Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang eh, sifatnya personal seperti ini, Hmm. eh, apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara eh, apa namanya, proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam Hmm. konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya, hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya. Karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Mhm. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan apa, respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya, kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini. Hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Mhm. Itu tentu akan mempengaruhi, apa, terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut Hmm. saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, Yes. atau apa itu itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya, kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter, sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya, seorang presiden Partai Gelora Anies Mata memuji Prabowo di dalam penampilannya, ada 400 komentar di situ, 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi inilah. Makanya saya berharap besok format apa, debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh, ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu inilah. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak. Bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan Ya, ketika misalnya terpilih, Bang Rio. ya, betul, persis, persis, harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian apa namanya, eh, kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat.
Hmm. Saya tidak, saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan Iya, amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk iya, kita bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. iya. Apa ya? Saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat Hmm. saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para apa namanya pengamat yang lain ya. Apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat eh, percaturan politik di Indonesia gitu ya. Hmm. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Hmm. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis apa namanya dikasih rumbai saja Hmm. kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, kita bagaimana, ya Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Hmm. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang
ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan? Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja Bang kira-kira? Sama format ya, format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita-kita ini, itu memahami. Bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana. Ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat, harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya, itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya, semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari masing-masing kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi, ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana
angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya terima kasih berbincang Nila. bersama Terima dengan saya kasih. dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat Siap, beraktivitas, Bang dengan Rio. senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan-obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu, expose pikirannya di dalam debat kandidat. Bukan seperti orang, ini kayak nonton orang main volley aja, ya. Ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya,
yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik ya, karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, tiga hal ini yang persis yang kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03 persis yang kita bicarakan kemarin. Hmm. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat, dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan. Dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres tentang bagaimana menyajikan bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal
pupuk kepada Ganjar, ya. Dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya, bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi, ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan, begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya, tentu puja-puji ini tidak baik, ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden calonnya adalah Prabowo, begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi, ya. Nah, ini juga 3 hal, ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali, ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar, ya, bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan. Tenang, dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada 2 hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam 1 kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU, ya. Kayak apa ya? Tidak ada persiapan, ya. Tidak ada persiapan, ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal, ya. Ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi, ya. Hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi, saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal.
tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, Oke. kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum dan HAM, ya Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan apa namanya insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya. Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat, kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto. Kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu? Ya sudah, biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, die hardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Hmm. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini
apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara eh, apa namanya, proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya, hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya. Karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya, kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini. Hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya, terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya, dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya, kalau politisi yang mengatakan itu oke. Tapi coba lihat respon di Twitter, sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya, seorang presiden Partai Gelora Anies Mata memuji Prabowo di dalam penampilannya, ada 400 komentar di situ, 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya, menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya, sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Deo. Ya, betul, persis. Harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. Iya,
saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis, atau coba pendapat para apa namanya pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat eh, percaturan politik di Indonesia gitu ya. Hmm. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Tanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, bagaimana Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat, atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan, sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja Bang kira-kira? Sama format ya, format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight
kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita-kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana. Ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat, harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya, itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya, semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia momen debat yang bisa kemudian merubah elektoral dari masing-masing kandidat. Ya. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non-substantif gitu ya. Lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu menurut saya itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu, expose pikirannya di dalam debat kandidat. Bukan seperti orang, ini kayak nonton orang main volley aja, ya. Ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya, yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi,
kemudian soal hukum ya, tiga hal ini yang persis yang kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03 persis yang kita bicarakan kemarin. Hmm. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat. Dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debat lah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan, dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres, tentang bagaimana menyajikan bangunan premis, argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat, atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan, Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat
saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan apa namanya kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya, bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi, ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan, begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya, tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden calonnya adalah Prabowo, begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi, ya. Nah, ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi, saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam, begitu. Ya, kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya, Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi
membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio, semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya. Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat. Kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran, silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto, kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu? Ya sudah, biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM, dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya, ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya
hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan, saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya. Karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Mhm. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden, ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter, di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Deo. Ya, betul, persis. Harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. Iya, saya terus terang mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para pengamat yang lain ya. Apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya,
melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis dikasih rumbai saja, kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, bagaimana, Bang? Kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat, atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan, sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi,
mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita-kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin terlalu, yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio, dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana, ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya, semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari masing-masing kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak
tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya untuk Ganjar tidak terduga top. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu, expose pikirannya di dalam debat kandidat. Bukan seperti orang, ini kayak nonton orang main volley aja, ya. Ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, 3 hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah 3 hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden,
kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat. Dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres tentang bagaimana menyajikan bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya,
bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi. Ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah, ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi, saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen, Bang Rio. Semakin segmen terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar Bang Rio?
Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat. Kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran, silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto. Kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu? Ya sudah, biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM, dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, die hardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya, ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya. Karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade
Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden, ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas itu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya, terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya, dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya, kalau politisi yang mengatakan itu oke. Tapi coba lihat respon di Twitter, sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya, seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya, ada 400 komentar di situ, 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah itu yang terjadi Nila, makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya, menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya, sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Deo. Ya, betul, persis. Harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. Iya, saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis, atau coba pendapat para pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ.
Hmm. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis apa namanya dikasih rumbai saja, Hmm. kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal kita, tersebut, bagaimana ya Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya, itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Hmm. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat, atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan, sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal
hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana, ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya, itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari masing-masing kandidat. Ya. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto.
Program Tribunnews on Fokus, Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga, Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non-substantif gitu ya. Lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu menurut saya itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu, expose pikirannya di dalam debat kandidat. Bukan seperti orang, ini kayak nonton orang main volley aja, ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya, yang menurut saya harus dirubah oleh KPU, ya, untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait ya seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya. 3 hal ini yang persis yang kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah 3 hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat, dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung,
semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan, dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres, tentang bagaimana menyajikan bangunan premis, argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat, atau memang sudah dipersiapkan, tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan, Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri, atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan. Ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya, bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi. Ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo ya, tentu puja-puji ini
tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden. Presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah, ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi, saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya, Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen, Bang Rio. Semakin segmen terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian sedangkan dari Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk
memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat. Kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran, silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto, kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu? Ya sudah, biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM, dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya. Ya, dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya, ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian ya, menurut saya hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya, karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan
elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden, ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke. Tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Deo. Ya, betul, persis. Harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. Iya, saya terus terang mungkin bisa dicek ya apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio.
membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, kita, bagaimana ya Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya, itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang, kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat, atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan, sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya, kenapa? Ini isu besar.
Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka, ya. Nah itu kira-kira Hmm. tiga hal yang harus apa namanya diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya, 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana, ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya. Itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu. Apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak eh, urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah apa namanya akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan eh, akan akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari Saya yakin masing-masing ya. kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Dengan senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan-obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut,
bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat Sudah datang, sama-sama Nila. Terima melihat. kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada dua hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, dua hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya, itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu, expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang ini kayak nonton orang main volley aja ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik ya, karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, tiga hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat, dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Saya
kenapa itu bisa saya katakan, ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan, dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres tentang bagaimana menyajikan bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat, atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan, Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri, atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo ya, tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini
eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi, saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya, Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen, Bang Rio. Semakin segmen terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat, kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai
seorang demokrat yang sejati bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto. Kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu. Ya sudah biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, die hardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya, ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya, karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berardu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang,
aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya, kalau politisi yang mengatakan itu oke. Tapi coba lihat respon di Twitter, sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya, seorang presiden Partai Gelora Anies Mata memuji Prabowo di dalam penampilannya, ada 400 komentar di situ, 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah itu yang terjadi Nila, makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak, bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Deo. Ya, betul, persis. Harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. Iya, saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada hal tersebut, bagaimana Bang? Kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi.
Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Mhm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Mhm. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih?
Boleh sekali. Bang Rio silahkan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana, ya tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak eh, urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan eh, akan akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari Saya masing-masing yakin, ya. kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta
komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada dua hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Hmm. Nah, dua hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya, itu tidak berfungsi apapun. Ya, 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor bahkan, ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang ini kayak nonton orang main volley aja ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik ya, karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, tiga hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat. Dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal,
detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal Hmm. data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data. Ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan, dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, Hmm. sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres, tentang bagaimana menyajikan bangunan premis, argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat, atau memang sudah dipersiapkan, tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, eh, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar, ya, eh, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri, atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Hmm. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya, bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi, ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya, tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden, presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah, ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan
orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya. Ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik Ya. akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi, saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, Oke. kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya, Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat. Kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran, silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah rakyat pun ya akan membeli
produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto. Kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu. Ya sudah biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara apa namanya, proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya, hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya, karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya, kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya, terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya.
dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut Hmm. saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya Yes. atau apa itu itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Hmm. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak. Bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan Ya, ketika misalnya terpilih, Bang Deo. ya, betul, persis. Persis, harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian apa namanya, eh, kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Hmm. Saya tidak, saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan Iya, amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk iya, kemudian bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. iya. Apa ya? eh, saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat Hmm. saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para apa namanya pengamat yang lain ya. Apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat eh, percaturan politik di Indonesia gitu ya. Hmm. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Hmm. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis apa namanya dikasih rumbai saja Hmm. kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, kita bagaimana, ya Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu
Perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami. Bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali, Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti.
posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 4 kali, 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana, ya tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu. Apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak eh, urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan eh, akan akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari Saya masing-masing yakin, ya. kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan-obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan. Ya untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya.
format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang ini kayak nonton orang main volley aja Hmm? ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian hal yang kedua kalau tadi soal formatnya yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, tiga hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03 persis yang kita bicarakan kemarin. Hmm. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat, dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan
dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data. Ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear soal hukum dan kekuasaan, kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres tentang bagaimana menyajikan premis bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan ya karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi. Ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat,
Apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak Mhm, apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada mhm. persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Reo bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Reo? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya. Mhm. Ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik Ya. akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya, apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi? Saya melihat eh, belum berbeda untuk Mhm. beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, Oke. kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya, Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan apa namanya insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya. Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat. Kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran, silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan
ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto, kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu? Ya sudah, biasa saja. Toh memang sudah jalan kan, gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya, ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara apa namanya, proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya, hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya, karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya, kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berardu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba?
semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Rio. Ya, betul, persis. Persis, harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. Iya, saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada hal tersebut, bagaimana Bang? Kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi?
kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio, dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana. Ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat, harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ini ya,
Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya. Itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo Mhm. menjelaskan sesuatu. Apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab. Justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak eh, urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari Hmm. sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah apa namanya akan bisa diperbaiki atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan eh, akan akan kita lihat saya tidak mau menduga-duga ya tapi kita lihat Oh, tapi kalau ini terjadi Prabowo demikian buruk penampilannya nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk ya kita lihat nanti hmm. saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun Oke, di momen debat yang bisa kemudian merubah elektoral dari saya yakin masing-masing ya kandidat. Dan kita menunggu ya, Bang Rio, untuk siap bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya terima kasih berbincang Nila bersama terima dengan kasih saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat siap beraktivitas, Bang dengan Rio. senang hati selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan Sanila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan-obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya Prabowo saya katakan kayak MU ya kayak apa ya tidak ada persiapan ya tidak ada persiapan ya untuk Ganjar tidak terduga top saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam seperti apa keseluruhannya Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena
11 panelis itu tidak, menurut saya itu tidak berfungsi apapun, ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang ini kayak nonton orang main volley aja, ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya, yang menurut saya harus dirubah oleh KPU, ya, untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik, karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga, ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum, ya, tiga hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat, dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debat lah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali, ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi, ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data, ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini
menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan, kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan, dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, Hmm. sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres, tentang bagaimana menyajikan bangunan premis, argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat, atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, eh, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, eh, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri, atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan apa namanya, kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Hmm. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo ya, tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden. Presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah, ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top.
Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, eh, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, Mhm. ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik Ya. akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya, apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi? Saya melihat eh, belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, Oke. kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum dan HAM, ya Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan apa namanya insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya. Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat, kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto. Kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu. Ya sudah biasa saja. Toh memang sudah jalan kan.
gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya, ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam tuh flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Hmm. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Hmm. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara apa namanya, proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya, hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya, karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya, kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berardu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter, di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, ya Bapak, bayangkan.
Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya, sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak. Bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan Ya, ketika misalnya terpilih, Bang Deo. ya betul, persis, persis harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian apa namanya, eh, kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Hmm. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan Iya, amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk iya, dia bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. iya. Apa ya? Saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para apa namanya pengamat yang lain ya. Apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat eh, percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis apa namanya dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, bagaimana, kita Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu
para korban untuk mencari makam, itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya, format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita-kita ini itu memahami. Bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali, Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana. Ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat, harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya, itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya, semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah,
agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah apa namanya akan bisa diperbaiki atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan eh, akan akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Oh, Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. mm. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, di momen debat yang bisa kemudian merubah elektoral dari Saya yakin, masing-masing ya. kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk Siap. bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk Terima kasih kesempatannya Nila. berbincang bersama Terima dengan kasih. saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat Siap. beraktivitas, Bang Dengan Rio. senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam seperti apa keseluruhannya Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non-substantif gitu ya. Lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya, itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor bahkan, ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya.
meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang ini kayak nonton orang main volley aja, Hmm? ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya, yang menurut saya harus dirubah oleh KPU, ya, untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga, ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum, ya, tiga hal ini yang persis yang kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03 persis yang kita bicarakan kemarin. Hmm. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat. Dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data. Ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan. Dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara
bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres, tentang bagaimana menyajikan bangunan premis, argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat, atau memang sudah dipersiapkan, tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, eh, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar, ya, eh, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri, atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya, bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi, ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya, tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah, ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan. Tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan.
Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik Ya. akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya, apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi? Saya melihat eh, belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, Oke. kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum dan HAM, ya Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio. Semakin segmen terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya. Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat, kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto. Kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu? Ya sudah biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi.
saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara apa namanya, proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya, hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya. Karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya, kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berardu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter, di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya, menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat
oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak. Bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika Ya, misalnya terpilih, Bang Rio. ya betul persis, persis harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian apa namanya, eh, kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Hmm. Saya tidak, saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan Iya, amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk iya, dia bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. iya. Apa ya? Saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat Hmm. saya yang seperti ini terlalu kritis, atau coba pendapat para apa namanya pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat eh, percaturan politik di Indonesia gitu ya. Hmm. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang apa komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Tanya dia diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Hmm. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis apa namanya dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal kita tersebut, bagaimana, ya, Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Hmm. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite,
Hmm. ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Hmm. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Hmm. Itu Nel. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat, atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan, sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya, format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, eh, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita-kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus apa namanya diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya, 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio, silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio, dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana, ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu. Apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan eh, akan akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi,
Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, di momen debat yang bisa kemudian merubah elektoral dari Saya masing-masing yakin, ya. kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang Nila. bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Dengan senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga top. Saya khawatir malah besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya, meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu
dari satu kandidat dan kandidat yang lain itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain, tentu kita ingin tahu expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang ini kayak nonton orang main volley aja, Hmm? ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya, yang menurut saya harus dirubah oleh KPU, ya, untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik, ya, karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga, ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, Hmm. kemudian soal hukum, ya, tiga hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Hmm. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya, baik itu Anies maupun Ganjar, memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Hmm, oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat, dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya, dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali, ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk menampil awal dia langsung attacking 02. Nah, itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi, ya, soal Hmm. data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data, ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial, ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan, dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, Hmm. sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres.
tentang bagaimana menyajikan bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat atau memang sudah dipersiapkan, tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar, ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya, bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi, ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya, tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden, calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah ini juga 3 hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam konteks pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada 2 hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam 1 kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong
orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya, apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi? Saya melihat eh, belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, Oke. kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio, semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya. Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat, kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto. Kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu. Ya sudah biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, die hardnya, ya kan? Apapun yang terjadi
tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Hmm. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, Hmm. apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara eh, apa namanya, proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya, hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya. Karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya, kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini. Hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya, terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya, dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter, di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, ya Bapak, bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya, menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya, sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Rio. Ya, betul, persis. Harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian
apa namanya, eh, kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat, Hmm. saya tidak saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan Iya, amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk iya, kemudian bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. iya. Apa ya? eh, saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat Hmm. saya yang seperti ini terlalu kritis, atau coba pendapat para apa namanya, pengamat yang lain ya. Apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat eh, percaturan politik di Indonesia gitu ya. Hmm. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang apa komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Hmm. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis apa namanya dikasih rumbai saja Hmm. kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, kita bagaimana, ya, Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Hmm. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan.
kalau mereka menjadi presiden. Gitu. Itu Nel. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita-kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio, silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, di momen debat yang bisa kemudian merubah elektoral dari masing-masing kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi, ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana
angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya terima kasih berbincang Nila. bersama Terima dengan saya kasih. dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat Siap, beraktivitas, Bang dengan Rio. senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan-obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non-substantif gitu ya. Lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya, itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu, expose pikirannya di dalam debat kandidat. Bukan seperti orang, ini kayak nonton orang main volley aja, ya. Ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya.
Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya, yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, tiga hal ini yang persis yang kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03 persis yang kita bicarakan kemarin. Hmm. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat. Dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan. Dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung adalah milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres tentang bagaimana menyajikan bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu,
Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar, ya, eh, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan apa namanya kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul kayaknya blar berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi, ya puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden, presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan.
Dan apakah, kalau pertanyaannya, apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi? Saya melihat eh, belum berbeda untuk Hmm, beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, Oke. kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum dan HAM, ya Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan apa namanya insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya. Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya Hmm. bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat, kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto, kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Hmm. Bagaimana perasaan Bapak gitu. Ya sudah biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Hmm. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Hmm.
Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, Hmm. eh, apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara eh, apa namanya, proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam Hmm. konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya, hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya. Karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Mhm. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan apa respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya, kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini. Hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Mhm. Itu tentu akan mempengaruhi, apa, terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut Hmm. saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, Yes. atau apa itu itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya, kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter, sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya, seorang presiden Partai Gelora Anies Mata memuji Prabowo di dalam penampilannya, ada 400 komentar di situ, 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh, ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak. Bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika Ya, misalnya terpilih, Bang Rio. ya, betul, persis, persis harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian apa namanya, eh, kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat.
Hmm. Saya tidak, saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan Iya, amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk iya, kita bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. iya. Apa ya? Saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat Hmm. saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba segi pendapat para apa namanya pengamat yang lain ya. Apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat eh, percaturan politik di Indonesia gitu ya. Hmm. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang apa komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Tanya dia diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Hmm. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis apa namanya dikasih rumbai saja Hmm. kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, kita bagaimana, ya, Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Hmm. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang
ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat, atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan? Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja Bang kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio, dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana. Ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat, harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya, itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, di momen debat yang bisa kemudian merubah elektoral dari masing-masing kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi, ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana
angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang Nila. bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Dengan Rio. senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan-obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu menurut saya itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya, meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu, expose pikirannya di dalam debat kandidat. Bukan seperti orang, ini kayak nonton orang main volley aja, ya. Ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya,
yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, eh, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, tiga hal ini yang persis yang kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03 persis yang kita bicarakan kemarin. Hmm. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat. Dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan begitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk menampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan Anies tetap memberikan kesan tenang ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan. Dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres tentang bagaimana menyajikan bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya
soal pupuk kepada Ganjar, ya. Dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya, bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi, ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan, begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya, tentu puja-puji ini tidak baik, ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden calonnya adalah Prabowo, begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi, ya. Nah, ini juga 3 hal, ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali, ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar, ya, bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan. Tenang, dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada 2 hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam 1 kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU, ya. Kayak tidak ada persiapan, ya. Tidak ada persiapan, ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal, ya. Ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi, ya. Hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi, saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan, belum berbeda
untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, Oke. kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum dan HAM, ya Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan apa namanya insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya. Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat, kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto. Kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu. Ya sudah biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini
apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara eh, apa namanya proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya. Karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja Mhm. ya. Cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan apa respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini. Hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Mhm. Itu tentu akan mempengaruhi apa terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut Mhm. saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya Yes. atau apa itu itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba? Semalam itu meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya kalau politisi yang mengatakan itu oke. Tapi coba lihat respon di Twitter sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya seorang presiden Partai Gelora Anies Mata memuji Prabowo di dalam penampilannya ada 400 komentar di situ 400-400-nya itu menghujat ya Bapak bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format apa debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak. Bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan Ya, ketika misalnya terpilih, Bang Deo. ya, betul, persis. Persis, harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian apa namanya, eh, kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Hmm. Saya tidak, saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan Iya, amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk iya, kemudian bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. iya. Apa ya?
saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis, atau coba pendapat para apa namanya pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat eh, percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada hal tersebut, bagaimana Bang? Kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat, atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan, sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja Bang kira-kira? Sama format ya, format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight
kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton voli begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio, dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana. Ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat, harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya, itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari masing-masing kandidat. Ya. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non-substantif gitu ya. Lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu menurut saya itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu, expose pikirannya di dalam debat kandidat. Bukan seperti orang, ini kayak nonton orang main volley aja, ya. Ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua kalau tadi soal formatnya yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi,
kemudian soal hukum ya, tiga hal ini yang persis yang kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03 persis yang kita bicarakan kemarin. Hmm. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat, dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debat lah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data. Ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung adalah milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres tentang bagaimana menyajikan bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat
saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan apa namanya kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya, bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi, ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan, begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya, tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden, presiden calonnya adalah Prabowo, begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi, ya. Nah, ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan. Tenang, dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi, saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam, begitu. Ya, kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya, Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi
membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya, Bang Rio? ya itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat. Kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran, silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto, kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu? Ya sudah, biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM, dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya, ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya
hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya. Karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Mhm. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden, ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas itu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter, di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Deo. Ya, betul, persis. Harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekadar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. Iya, saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis, atau coba pendapat para pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya,
melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis dikasih rumbai saja, kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, bagaimana, Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya, itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat, atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan, sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi,
mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio, dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana, ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya, semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari masing-masing kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak
tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya untuk Ganjar tidak terduga top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu, expose pikirannya di dalam debat kandidat. Bukan seperti orang, ini kayak nonton orang main volley aja, ya. Ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua kalau tadi soal formatnya yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, 3 hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah 3 hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden,
kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu nilai. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat. Dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres tentang bagaimana menyajikan bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan, ya karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya
bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi. Ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden, presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah, ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi, saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya, Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen, Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar, Bang Rio?
Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat. Kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran, silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto. Kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu. Ya sudah, biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM, dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, die hardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya, ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya, karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade
Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini. Hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berardu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas itu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya, terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya, dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya, kalau politisi yang mengatakan itu oke. Tapi coba lihat respon di Twitter, sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya, seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ, 400-400-nya itu menghujat, ya Bapak bayangkan. Nah itu yang terjadi Nila, makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya, menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya, sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Deo. Ya, betul, persis. Harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. Iya, saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis, atau coba pendapat para pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ.
Hmm. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis apa namanya dikasih rumbai saja, Hmm. kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, kita, bagaimana ya, Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya, itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Hmm. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat, atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan, sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal
hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana. Ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat, harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya, itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari masing-masing kandidat. Ya. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, ada persiapan. Ya, untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto.
Program Tribunnews on Focus, Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga, Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non-substantif gitu ya. Lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu menurut saya itu tidak berfungsi apapun ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu, dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu, expose pikirannya di dalam debat kandidat. Bukan seperti orang, ini kayak nonton orang main volley aja, ya. Ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, 3 hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah 3 hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat. Dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung,
semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan, dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres, tentang bagaimana menyajikan bangunan premis, argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat, atau memang sudah dipersiapkan, tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan, Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri, atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan. Ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya, bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi. Ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo ya, tentu puja-puji ini
tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden. Presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah, ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi? Saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya, Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen, Bang Rio. Semakin segmen terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk
memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat. Kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran, silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto, kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu? Ya sudah, biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM, dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya, ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian ya, menurut saya hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya, karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan
elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden, ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Deo. Ya, betul, persis. Harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. Iya, saya terus terang mungkin bisa dicek ya apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio,
membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal kita, tersebut, bagaimana ya Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya, itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang, kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat, atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan, sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya, kenapa? Ini isu besar.
Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka, ya. Nah itu kira-kira Hmm. 3 hal yang harus apa namanya diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya, eh, 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 4 kali, 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana, ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya. Itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu. Apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak eh, urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah apa namanya akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan eh, akan akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari Saya yakin masing-masing ya. kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang Nila. bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Dengan Rio. senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak apa ya, tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut,
bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Sudah Selamat datang, sama-sama Nila. Terima melihat. kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada dua hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, dua hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya, itu tidak berfungsi apapun. Ya, 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor bahkan, ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain, itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang ini kayak nonton orang main volley aja ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik ya, karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, tiga hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat. Dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Saya
kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debat lah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan, dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres tentang bagaimana menyajikan bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat, atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan, Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri, atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo ya, tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini
eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi, saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya, Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen, Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat, kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat yang excuse gitu ya, seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai
seorang demokrat yang sejati bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto. Kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu. Ya sudah biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya, ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya, karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berardu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang,
aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya. Terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya. Dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya Yes. atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Deo. Ya, betul, persis. Harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. Iya, saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada hal tersebut, bagaimana Bang? Kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi.
Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Hmm. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira 3 hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih?
Boleh sekali. Bang Rio silahkan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana, ya tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak eh, urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki, atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan eh, akan akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari Saya masing-masing yakin, ya. kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta
komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada dua hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Hmm. Nah, dua hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya, itu tidak berfungsi apapun. Ya, 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor bahkan, ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang ini kayak nonton orang main volley aja ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, tiga hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat, dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik
detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal Hmm. data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data. Ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan, kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres tentang bagaimana menyajikan bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya blar, berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan. Ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya, bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi. Ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan
orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya. Ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi, saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya, Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen, Bang Rio. Semakin segmen terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat, kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat yang excuse gitu ya, seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah rakyat pun ya akan membeli
produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto, kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu. Ya sudah biasa saja. Toh memang sudah jalan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, diehardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara apa namanya, proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya, hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya, karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya, kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas itu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya, terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya.
dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut Hmm. saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya Yes. atau apa itu itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan Ya, ketika misalnya terpilih, Bang Deo. ya betul persis, persis harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian apa namanya, eh, kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Hmm. Saya tidak, saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan Iya, amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk iya, kita bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. iya. Apa ya? Saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat Hmm. saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para apa namanya pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat eh, percaturan politik di Indonesia gitu ya. Hmm. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Hmm. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis apa namanya dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, bagaimana, ya, Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Hmm. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu
Perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira 3 hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali, Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio, dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat nanti.
posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan kan. Ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 4 kali, 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana, ya tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu. Apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak eh, urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah akan bisa diperbaiki atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan eh, akan akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari Saya masing-masing yakin, ya. kandidat. Dan kita menunggu ya, Bang Rio, untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin, dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam. Seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya.
format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya, itu tidak berfungsi apapun. Ya, 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor bahkan, ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang ini kayak nonton orang main volley aja Hmm? ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya yang menurut saya harus dirubah oleh KPU ya untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum ya, tiga hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03 persis yang kita bicarakan kemarin. Hmm. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat. Dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan
dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data. Ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear soal hukum dan kekuasaan, kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres tentang bagaimana menyajikan bangunan premis argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul kayaknya berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan ya karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi. Ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo, ya tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan gagas Presiden Jokowi ya. Nah ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat,
Apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak Mhm, apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada mhm. persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke, tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Reo bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Reo? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya. Mhm, Ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik ya. akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik, dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa apa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan apakah kalau pertanyaannya apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi? Saya melihat eh, belum berbeda untuk Mhm, beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, oke. kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum, dan HAM, ya, Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan apa namanya insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya. Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat. Kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran, silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat apa yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah eh, apa namanya rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan
ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto, kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu? Ya sudah, biasa saja. Toh memang sudah jalan kan, gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya, ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, die hardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara apa namanya, proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya, hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya, karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya, kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berardu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya, terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya, dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba?
semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya. Kalau politisi yang mengatakan itu oke, tapi coba lihat respon di Twitter. Sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya. Seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ. 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan ketika misalnya terpilih, Bang Rio. Ya, betul, persis. Persis, harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. Iya, saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Hanya diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada hal tersebut, bagaimana Bang? Kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya, itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi?
kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu para korban untuk mencari makam? Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan, sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Ya. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami, bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira tiga hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali. Bang Rio silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio, dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana. Ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat, harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang, ya.
Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya. Itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo Mhm. menjelaskan sesuatu. Apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab. Justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak eh, urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah, agaknya itu yang harus dirubah dari Hmm. sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah apa namanya akan bisa diperbaiki atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan eh, akan akan kita lihat saya tidak mau menduga-duga ya tapi kita lihat Oh, tapi kalau ini terjadi Prabowo demikian buruk penampilannya nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk ya kita lihat nanti hmm. saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun Oke, di momen debat yang bisa kemudian merubah elektoral dari saya yakin masing-masing ya kandidat. Dan kita menunggu ya, Bang Rio, untuk siap bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya terima kasih berbincang Nila bersama terima dengan saya kasih dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat siap beraktivitas, Bang dengan Rio. senang hati selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan Sanila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan-obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya Prabowo saya katakan kayak MU ya kayak apa ya tidak ada persiapan ya tidak ada persiapan ya untuk Ganjar tidak terduga top saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam seperti apa keseluruhannya Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non substantif gitu ya, lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena
11 panelis itu tidak, menurut saya itu tidak berfungsi apapun, ya. 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor, bahkan ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya nggak ada bedanya dengan penonton yang lainnya. Meskipun mereka disebut sebagai panelis, tapi saya kira KPU harus kembali memikirkan format yang terbaik sehingga para panelis itu bisa mengelaborasi pertanyaan jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin melihat adu gagasan, visi misi di dalam bentuk gagasan itu dan rencana kerja programnya, baik itu dari satu kandidat dan kandidat yang lain itu ditarungkan dengan satu kandidat-kandidat yang lain. Tentu kita ingin tahu expose pikirannya di dalam debat kandidat, bukan seperti orang ini kayak nonton orang main volley aja, ya, ramai tepuk tangan begitu, nah jauh dari substansinya. Nah, pun demikian, hal yang kedua, kalau tadi soal formatnya, yang menurut saya harus dirubah oleh KPU, ya, untuk melibatkan lebih banyak peran aktif para panelis. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus menjawab siapa soal substansi misalnya, ya, format dan substansinya. Ya, terlepas dari substansi yang tidak tersaji dengan sangat sangat baik karena akibat dari format yang seperti itu, tapi substansi yang muncul adalah terkait yang seperti kita bicarakan kemarin juga, ya, soal MK-MK, kemudian soal demokratisasi, kemudian soal hukum, ya, tiga hal ini yang persis yang kita kita bicarakan. Sejauh yang saya melihat perdebatan kemarin lebih ke arah tiga hal itu. Dan kalau mau dikasih apresiasi tentunya ada di pasangan 01 dan pasangan 03, persis yang kita bicarakan kemarin. Pasangan 02 kayaknya meskipun sudah 4 kali menjadi kandidat calon presiden, kayaknya tidak mempersiapkan debat kandidat ini secara matang. Yang lainnya baik itu Anies maupun Ganjar memberikan performa yang terbaik. Itu Nila. Oke, artinya ini performa terbaiknya dipegang oleh pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 3. Saya mau lebih dalam mengenai bagaimana penilaian Bang Rio pada masing-masing kandidat, dimulai dari Anies Baswedan sendiri. Secara keseluruhan debat yang berlangsung semalam begitu ya, dengan bagaimana disampaikan paparan gitu jelas pun juga tidak tampak adanya berpikir yang sampai tidak bisa menjawab dari Anies Baswedan. Kalau melihat situasi ini, bagaimana menilai Anies Baswedan, Bang Rio? Anies selalu punya keyakinan bahwa debat kandidat adalah panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menambah elektabilitasnya. Kenapa itu bisa saya katakan? Ketika Pilkada DKI tahun 2017, panggung debatlah yang membuat Anies bisa menaikkan elektabilitas secara drastis. Dan ini juga menjadi keyakinan saya yakin di kubu Anies Baswedan, debat kandidat adalah instrumen utama dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan itu bisa dieksekusi secara bagus sekali ya. Bahkan yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal detik pertama dia menyampaikan sesuatu untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Dan nyatanya impresi yang dimunculkan, Anies tetap memberikan kesan tenang, ya kan, bahkan mengatakan dua hal selain attacking di pembukaan. Dia juga mengatakan dua hal yang menurut saya ini sangat sangat menohok gitu ya buat Prabowo Subianto. Pertama soal fakta dan fiksi ya, soal data dan fiksi tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Kelihatan sekali bangunan asumsi yang dipakai oleh Prabowo itu dibantah oleh Anies Baswedan by data. Ya. Yang kedua soal oposisi dan ketidaktahanan Prabowo menjadi oposisi di Jokowi sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dua hal ini
menjadi poin krusial ya, punchline Anies di dalam debat kandidat kemarin. Selain tentu adalah program visi misinya yang disampaikan secara clear, soal hukum dan kekuasaan, kekuasaan dan hukum begitu ya. Itu secara clear disampaikan. Itu kekuatan Anies Baswedan, dan sudah kita prediksi sebelumnya bahwa panggung akan milik Anies Baswedan. Nah, Hmm. sementara bagaimana dengan pasangan 02 gitu ya. Seperti yang saya katakan, meskipun punya pengalaman menjadi calon presiden dan pernah jadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009, rupanya Prabowo tidak mempersiapkan ini secara matang. Harusnya kan dia belajar dari momentum pilpres ke pilpres, tentang bagaimana menyajikan bangunan premis, argumen yang kokoh begitu ya. Kita tidak melihat, atau memang sudah dipersiapkan tetapi karena situasi yang membuat emosinya kembali muncul ya, eh, jauh dari kata gemoy, gembira, asik begitu. Ini yang membuat akhirnya Prabowo kehilangan konsentrasinya. Bayangkan saja ketika bertanya soal pupuk kepada Ganjar ya, eh, dengan menggunakan lokus Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi handicap yang besar buat Prabowo. Seolah-olah Prabowo tidak melihat situasi dari Aceh sampai Papua memang kesulitan pupuk karena subsidi pupuk dikurangi, ya kan? Maka ini yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Pun demikian soal tata kelola kota, soal anggaran dan polusi udara yang tadi saya ceritakan, bertanya kepada Anies itu kan makanan ringan buat Anies Baswedan. Nah ini yang membuat saya menyatakan Prabowo kurang mempersiapkan diri, atau sudah mempersiapkan diri hanya saja karena ambience-nya, karena situasinya membuat Prabowo harus mengeluarkan kehilangan konsentrasi dan emosinya muncul, kayaknya blar, berubah semuanya. Semalam saya hanya melihat gimmick-gimmick Prabowo dan ya sisi emosional Prabowo. Selebihnya saya tidak melihat gagasan ya, karena terlalu banyak yang bisa dibantah. Misalnya bagaimana puja-puji Prabowo tentang Jokowi ya, puja-puji Prabowo ini kalau kita flashback di 10 tahun belakangan, tentu itu akan membuat kita menyadari bahwa posisi kritis itu hanya bergantung jabatan begitu ya. Ketika hari ini Prabowo menjadi Menhan, kemudian menjadi capres yang didukung oleh Joko Widodo ya, tentu puja-puji ini tidak baik ya. Maksud saya gini, ini kan debat calon presiden. Presiden calonnya adalah Prabowo begitu. Nah, bukan mengkampanyekan Presiden Jokowi ya. Nah, ini juga tiga hal ya. Jadi menurut saya itu yang menjadi titik lemah Prabowo tadi malam. Itu harus diperbaiki saya kira untuk melihat Prabowo tampilan yang lebih baik. Dan bagaimana pasangan 03? Tidak disangka pasangan 03 ini eksekusinya bagus sekali ya. Bahkan menurut saya dari yang underdog di dalam kontestasi pileg khususnya debat ini, pasangan 03 Ganjar ya bisa memberikan penampilan yang menurut saya selevel dengan Anies Baswedan, tenang dengan mengekspos pikirannya, idenya, terutama sekali ada dua hal, soal pemiskinan koruptor dan pertanyaannya ke Prabowo soal membantu mencari kuburan orang-orang yang hilang itu. Itu menurut saya benar-benar memberikan posisi yang tegas Ganjar di dalam persoalan-persoalan hukum, politik, demokratisasi, HAM, ya. Itu sangat clear dan saya salut dengan pasangan 03 ini. Oke, baik. Kalau bisa menyampaikan dalam satu kata, Bang Rio, masing-masing kandidat, apa yang bisa disampaikan dari debat semalam untuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo? Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa, ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya, kayak apa ya? Tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan ya. Untuk Ganjar tidak terduga, top. Oke,
tidak terduga yang justru tadi disampaikan Bang Rio bisa menaikkan level Ganjar. Di beberapa kesempatan kita berbincang bagaimana nantinya debat bisa jadi momen bagaimana Ganjar Pranowo bisa menunjukkan apakah akan pro terhadap Presiden Jokowi atau akan kontra terhadap Presiden Jokowi. Lewat debat perdana yang disampaikan semalam, apakah sudah bisa terjawab pertanyaan tersebut, Bang Rio? Ya, coba lihat struktur apa yang disampaikan Ganjar dari awal ya, ketika di pembukaan, Ganjar sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM kecuali di menit-menit akhir, di detik-detik Ya. akhir. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelum kita menyaksikan debat. Ganjar akan kesulitan di sisi itu karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah bagian dari anak buah tanda kutip dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin dong orang yang bertanggung jawab terhadap soal hukum, politik dan HAM itu harus dikritisi. Ya, hanya pujian di detik terakhir hanya ingin menunjukkan posisinya. Tapi saya akhirnya Ganjar bisa tidak bisa keluar dari polemik itu dan justru kelihatan enjoy sekali melihat perdebatan Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan kalau pertanyaannya, apakah posisi Ganjar itu berbeda dengan Jokowi? Saya melihat belum berbeda untuk beberapa hal, ya kan? Belum berbeda untuk beberapa hal, tetapi memang Ganjar berusaha ingin tetap memberikan kritisisme di dalam debat semalam begitu. Ya, Oke. kalau saya katakan khusus untuk di persoalan politik, hukum dan HAM, ya Ganjar tentu akan kesulitan. Tapi di isu-isu yang lainnya jelas dia itu bisa memberikan insight baru di dalam tata kelola pemerintahan secara nasional. Dan di debat-debat berikutnya saya yakin Ganjar akan lebih tegas posisinya, berbeda dengan cara Jokowi membuat kebijakan, menghantarkan kebijakan kepada publik. Saya kira itu. Oke, ini di momen debat kan ada beberapa segmen Bang Rio. Semakin segmen terakhir-terakhir semakin menarik begitu, termasuk diantaranya ketika memang putusan MK jadi salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan. Ada perdebatan juga di sana, ada jawaban dari sisi Prabowo Subianto, baik itu kemudian serangan dari Ya, Ganjar Pranowo dan juga Anies. Komentar ya. Bang Rio? Ya, itu kan Anies mengkonstruksi pertanyaannya bahwa menggugah rasa etis seorang Prabowo Subianto karena pada jeda waktu tiga hari, apakah ketika keputusan MK yang sudah disebut pelanggaran etis itu akan terus dijalankan atau Prabowo mengganti calon wakil presidennya? Prabowo punya kesempatan itu. Itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan untuk memberi beban psikologis kepada Prabowo, dan nyatanya Prabowo tidak menjawab itu, lebih menyatakan bahwa itu terserah rakyat. Kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran, silakan jangan pilih Prabowo Gibran. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat yang excuse gitu ya. Seolah-olah Prabowo tidak menjawab, seolah-olah Prabowo berdiri sebagai seorang demokrat yang sejati, bahwa pengadil utama adalah pemilu. Namun kan situasinya tidak seperti itu. Tidak semua orang itu memahami apa proses politik di level elit. Tidak semua orang itu ikut terlibat aktif memonitor pertarungan di elit. Nah, sementara kalau elit-elit itu sendiri tidak ada kesepakatan soal hukum, etika, dan kekuasaan, maka rakyat pun tidak akan pernah rakyat pun ya akan membeli produk yang dibuat oleh elit. Sementara produk itu melanggar etika, melanggar hukum, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh ya Prabowo mengatakan bahwa ya terserah, besok ya suatu saat akan terjadi lagi proses hukum akan dirubah sedemikian rupa, ya terserah rakyat setuju apa enggak. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan ketika ada gerakan reformasi tahun 98, kita bikin survei, ya, jangan-jangan rakyat tidak setuju dengan penurunan Soeharto, rezim Soeharto. Kalau logika itu digunakan. Nah, ini yang menurut saya ada Prabowo harus keluar dari bahasa itu dan cukup katakan, ya sudah, biasa saja. Kan tanya perasaan, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak gitu? Ya sudah, biasa saja. Toh memang sudah jalan kan?
gitu. Nah, oleh karena itu saya katakan Prabowo Subianto dalam konteks politik, hukum, HAM dan demokratisasi itu akan menjadi handicap-nya, ya. Dan terlihat sekali memang selain tidak dipersiapkan, tentu penampilan Prabowo semalam itu flop banget, jauh dari ekspektasi. Saya yakin akan banyak orang yang mulai kembali memikirkan, ini kembali ke swing voters gitu ya, mulai kembali memikirkan apakah dia akan terus mendukung pasangan 02 atau pindah ke pasangan 03 atau mungkin juga pindah ke pasangan 01. Hmm. Kalau bisa dikatakan yang tetap dengan pasangan 02 dengan penampilan yang semalam itu tentu adalah hardlinernya, die hardnya, ya kan? Apapun yang terjadi tetap 02, yaitu realitas politik dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Hmm. Satu yang ingin saya tanyakan juga terkait momen semalam, Bang Rio, bagaimana momen antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Sebelumnya cukup dekat begitu, termasuk juga dengan statement oposisi hingga kenangan lama Prabowo ketika membersamai Anies Baswedan di pencalonan gubernur. Saya mau minta komentar Bang Rio terkait momen tersebut, Bang. Ya, tentu amunisi-amunisi yang sifatnya personal seperti ini, apa ya? Inilah yang saya katakan Prabowo tidak mempersiapkan diri. Lagi-lagi itu ya. Ini kan terlalu personal gitu ya. Sementara apa namanya, proses ini kan bukan proses antara Prabowo dengan Anies Baswedan, tapi proses yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat gitu. Ini proses formal, bukan proses yang sifatnya personal. Ada baiknya itu tidak tersaji di dalam konteks debat kandidat karena terlalu personal. Pun demikian, ya, menurut saya apa namanya, hubungan relasi antara Prabowo dengan Anies ini sebenarnya kan baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Itu kenapa kemarin saya katakan saya tidak akan menyangka kalau Anies seberani ini kepada Prabowo begitu ya, karena relasi yang terbangun kan baik-baik saja. Ya, cuman ini kan bicara kepentingan partai, visi misi partai, kepentingan Indonesia yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo menggunakan instrumen personalnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, Anies memberikan respon yang juga tidak terduga gitu ya, dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis kalau tidak berkuasa. Lagi-lagi di sini ini soal apa namanya, kecakapan di dalam bertutur, kecakapan di dalam mengkonstruksi sebuah isu. Saya jadi ingat ya, kenapa debat kandidat di Amerika Serikat itu bisa benar-benar bisa merontokkan elektabilitas seorang kandidat calon presiden. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, hal-hal yang ketika mereka tidak siap menjawab atau berargu argumen, coba cek perdebatan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ya kan? Itu tentu akan terbukti mempengaruhi elektabilitas gitu. Nah, kalau misalnya ini situasi diskusi ini benar-benar diperpanjang, aturan permainan atau format debat ini benar-benar dimaksimalkan sehingga keluar semuanya, masyarakat akan tahu siapa yang paling siap, masyarakat akan tahu siapa yang paling mengerti persoalan-persoalan bangsa. Jadi tidak hanya dilihat urusan personal, gimmick gitu ya, terus kemudian ya hal-hal yang remeh-temeh, terlalu elementer untuk berbicara sebagai calon presiden dengan substansi persoalan kebangsaan yang sangat besar gitu ya, dibatasi oleh durasi yang hanya 1 menit, 2 menit. Menurut saya kita harus merevisi itu sehingga benar-benar kita tahu isi kepala calon presiden masing-masing. Saya katakan misalnya Ganjar dengan program government apps ya, atau apa itu kan menarik gitu ya. Anies juga sudah mempraktekkan di Jakarta, kan menarik. Coba secara jujur, pasangan 02 apa yang ditawarkan coba semalam itu, meskipun oleh jubirnya dikatakan penampilan terbaik ya, kalau politisi yang mengatakan itu oke. Tapi coba lihat respon di Twitter, sampai saya cek respon di Twitter di media sosial yang lainnya, seorang presiden Partai Gelora, Anies Mata, memuji Prabowo di dalam penampilannya. Ada 400 komentar di situ, 400-400-nya itu menghujat, coba bayangkan.
Nah, itu yang terjadi Nila. Makanya saya berharap besok format debat itu benar-benar diubah ya menjadi bagaimana masing-masing orang ini, masing-masing kandidat ini bisa mengeksplorasi pikiran kandidat yang lainnya, sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini presiden yang paham masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah kebangsaan. Itu Nila. Oke, artinya memang daripada saling menyerang, kemudian seperti yang disuguhkan semalam, lebih baik adalah porsi yang paling banyak bagaimana kandidat ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan ataupun janji-janji yang nantinya akan dilakukan Ya, ketika misalnya terpilih, Bang Deo. ya betul, persis, persis harus seperti itu. Karena dibatasi durasi, kemudian apa namanya, eh, kemudian panelis tidak bisa mengeksplor pikiran masing-masing kandidat. Hmm. Saya tidak, saya khawatir malah besok-besok panelis dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Oke, jadi fungsi-fungsi panelis yang juga hadir di sana juga tidak hanya sekedar mengambil nomor, kemudian mengeluarkan Iya, amplop mana seperti itu ya, namun juga punya fungsi yang lebih baik untuk iya, kita bisa bertanya langsung, Bang Rio, pada masing-masing kandidat. iya. Apa ya? Saya terus terang, mungkin bisa dicek ya, apakah pendapat saya yang seperti ini terlalu kritis atau coba pendapat para apa namanya pengamat yang lain ya, apakah hanya Rio Prayogo yang melihat situasi panelis semalam itu tidak menguntungkan buat eh, percaturan politik di Indonesia gitu ya. Mereka itu bergelar, mereka itu adalah seorang komunitas epistemik yang paham persoalan bangsa melalui riset ya, melalui pengabdiannya. Tanya dia diminta untuk mengambil amplop, meskipun ya tentu pertanyaan itu mereka yang membuat gitu ya. Ya. Tapi di mana kemudian elaborasi gagasan, elaborasi ide, konsep sampai menjadi program, kita tidak melihat itu dari panelis yang kita anggap. Panelis ini diminta hadir, diminta membantu prosesi debat ini karena memiliki kepakaran. Nah, kepakaran itu sama sekali tidak nampak di situ. Ya, makanya besok-besok disuruh pegang ini saja, dikasih. Kalau itu terjadi lagi di debat kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ya, lebih baik panelis apa namanya dikasih rumbai saja kayak cheerleaders gitu. Nah, itu kritikan tajam buat KPU menurut saya. Oke, ini kalau kita melihat publik kan sebenarnya justru lebih suka ya bagaimana serangan-serangan terjadi, bisa membuat potongan-potongan yang kemudian di-up ke sosial media, Bang Rio, membuat banyak komentar lagi, kemudian diskusi di publik atau diskusi di sosial media, dan juga nantinya bisa mempengaruhi popularitas, bisa menaikkan dan juga menurunkan bagaimana swing voters untuk bisa memilih. Daripada Kalau hal tersebut, bagaimana, ya, Bang? kalau kita masih berpikir di sisi itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam berdemokrasi. Karena tugas dari masing-masing stakeholder, baik itu capresnya, penyelenggaranya, dan masyarakatnya adalah mengedukasi. Nggak mau kita ini beranjak dari posisi seperti itu. Masih soal gimmick, non-substansi yang menjadi urusan paling utama. Kita memang harus terus mengedukasi. Itulah tugas kita semua. Ya, media juga harus seperti itu. Ya, media juga harus lebih mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya substansi. Bayangkan, soal pupuk saja, durasi bicaranya itu perdebatannya berapa menit. Padahal itu menjadi persoalan utama rakyat Indonesia saat ini, khususnya petani. Soal sembako misalnya, yang dikatakan oleh Prabowo Subianto harga stabil. Prabowo ini ambil data dari mana mengatakan harga stabil? Bisa dicek di pasar sekarang, harga beras naik 30%. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Ya, saya kembalikan kepada mereka sebagai calon presiden. Saya tidak ingin ini terjadi. Begitu kan harusnya. Caranya bagaimana? Ini. Eksekusinya bagaimana? Ini. Kan demikian yang harusnya muncul di dalam perdebatan. Ya. Ya, seperti yang Ganjar katakan, kalaulah Pak Prabowo jadi presiden, bisakah membantu
para korban untuk mencari makam. Itu kan teknis dan dibutuhkan. Misalnya ketika dikatakan bahwa akan dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor itu yang dibutuhkan. Bukan soal jogetan, bukan soal hal-hal yang sifatnya personal, yang kemudian itu clickbait atau soundbite, ya kan? Kemudian dikonsumsi oleh media, kemudian media sosial mengorkestrasi itu menjadi kepentingan politik. Nah, kita tidak akan beranjak menjadi negara demokrasi yang dewasa kalau seperti itu. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah dialog, perdebatan, pikiran bagaimana membangun konsep, menurunkan konsep menjadi sebuah program kerja yang masif dijalankan dan konsisten dijalankan. Kalau mereka menjadi presiden, gitu. Itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, ini pun kalau ternyata memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dari masing-masing kandidat atau ada hal yang harus dipertahankan dari masing-masing kandidat untuk nantinya berjalannya debat ke depan. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Rio. Apa saja, Bang, kira-kira? Sama format ya. Format debat yang harus diperbaiki, fungsikan itu panelis secara maksimal, secara optimal, karena diundangnya mereka itu tentu kita membutuhkan insight, kepakaran dari mereka terhadap ragam isu yang diperdebatkan. Yang kedua, suasana ini bukan nonton sepak bola, bukan nonton volley begitu ya. Ini kan lihat setting panggungnya, saya merasakan bagaimana ketika ada di Anfield ya, di Liverpool. Jadi kadang-kadang lebih banyak, coba bayangkan, moderator itu lebih sering menertibkan penonton ketimbang menertibkan peserta debat. Nah, ini kan mengurangi durasi, mengurangi substansi. Nah, menurut saya sebaiknya penonton itu dibuat jauh dari peserta debat, sehingga apa? Para peserta debat, calon presiden atau wakil presiden nanti, itu benar-benar bisa mengutarakan keseluruhan program visi misinya, sehingga itu dipertentangkan satu dengan yang lain, dan sehingga masyarakat penonton seperti kita ini itu memahami. Bukan persoalan gimmick, bukan soal hal-hal yang kemudian kita sebut dengan soundbite atau clickbait saja, tidak begitu gitu. Itu yang menurut saya harus yang kedua mungkin yang ketiga mungkin terlalu teknis ya. Tapi kasih mereka tempat duduk, kemudian kasih catatan, ya, kasih kesempatan untuk mencatat. Ini kan tidak sama sekali. Ya. Nah, ini menurut saya kenapa? Ini isu besar. Ini isu besar yang dibicarakan, bukan isu recehan gitu ya. Ini calon presiden, bukan pilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar mereka itu memahami persoalan, pertanyaan dicatat oleh mereka. Ya. Nah, itu kira-kira 3 hal yang harus diusulkan ya, kritik saya kepada penyelenggara. Tapi pun demikian Nila, kalau saya kasih penilaian ya 1 sampai 10 boleh nggak nih? Boleh sekali, Bang Rio, silakan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Oke, ada posisi nomor urut 1 dan 3 yang punya level yang sama di angka 8 dari Bang Rio, dan Prabowo Subianto yang ada di posisi nomor 3. Kita lihat Artinya, nanti. posisi Anies dan juga Ganjar Pranowo sudah bisa dipertahankan, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari pasangan nomor urut 2, Bang Rio? Kurangi emosinya, belajarlah dari perdebatan. Kan ini kan peserta paling lama di dalam debat kandidat ya. 3 kali loh, 2009, 14, 2019. Harusnya kan paham ya selera masyarakat itu bagaimana ya, tentang bagaimana dia membawa diri dalam debat. Harus dikurangi itu emosi, kemudian persiapkan secara matang ini ya. Kemudian paling utama juga adalah soal visi misinya, programnya itu harus clear. Kemarin kan kita lihat umum sekali ya Prabowo menjelaskan sesuatu, apalagi ketika ditanya oleh Ganjar itu benar-benar nggak bisa menjawab, justru mengatakan bahwa siap mati untuk Indonesia. Ya, semua orang siap mati gitu ya. Jangankan Prabowo, tukang parkir aja kalau diajak urusan bangsa negara siap mati gitu. Nah,
agaknya itu yang harus dirubah dari sisi Prabowo Subianto. Kita lihat besok temanya ya, apakah apa namanya akan bisa diperbaiki atau justru nanti perdebatan kedua karena melibatkan cawapresnya Prabowo akan eh, akan akan kita lihat. Saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kita lihat. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo demikian buruk penampilannya, nanti kalau Gibran juga seperti dikatakan banyak orang itu juga akan buruk, ya kita lihat nanti. Saya yakin elektabilitas pasangan 02 akan turun. Oke, dia mau mendebat yang bisa kemudian merubah elektoral dari Saya masing-masing yakin, ya. kandidat. Dan kita menunggu ya Bang Rio untuk bagaimana masih ada sisa 4 debat lagi. Ini bisa disimpulkan untuk nanti bagaimana angka swing voter yang masih banyak bisa menentukan pilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan juga penilaian yang tadi sudah diberikan pada ketiga pasangan calon. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Bang Rio. Senang hati, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus lainnya untuk obrolan dan bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang tidak saya sangka, Anies berani sejak awal, detik pertama dia menyampaikan sesuatu, untuk penampil awal dia langsung attacking 02. Nah itu benar-benar di luar perkiraan saya. Untuk Anies Baswedan saya katakan luar biasa ya. Prabowo saya katakan kayak MU ya. Kayak tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan. Ya untuk Ganjar tidak terduga, top. Saya khawatir malah besok-besok Pak Anies dikasih rumbai-rumbai jadi cheerleader di situ kan. Saya kasih angka 8 untuk Anies Baswedan, kemudian 8 juga untuk Ganjar Pranowo, angka 3 untuk Prabowo Subianto. Program Tribusan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini spesial kita akan menakar bagaimana performa debat perdana yang dilakukan oleh 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo yang digelar Selasa malam di gedung KPU kemarin dan ini masih menjadi perbincangan hangat oleh publik. Siapa yang kemudian bisa menguasai panggung dengan gagasan-gagasan dan juga ide yang disampaikannya? Untuk membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Bang Rio Prayogo. Ini adalah pengamat politik sekaligus direktur dari PRC. Bang Rio, selamat datang kembali di On Focus. Selamat datang, Nila. Terima kasih sudah kembali mengundang. Terima kasih sudah bergabung kembali juga Bang Rio. Ini semalam kita sudah melihat debat perdana begitu ya. Kita juga sempat menyinggung sebelum debat apa yang kira-kira akan terjadi. Saat ini saya ingin minta komentar dari Bang Rio sebagai pengantar terlebih dahulu deh untuk menakar hasil debat perdana semalam seperti apa keseluruhannya, Bang? Baik, ada 2 hal yang saya catat untuk melihat prosesi debat semalam yang berjalan cukup menarik ya. Nah, 2 hal itu adalah pertama soal format debat ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Format debat yang diselenggarakan oleh KPU ini menurut saya masih harus diperbaiki. Karena apa? Karena beberapa hal yang harusnya tersaji, terelaborasi, harusnya itu bisa didengarkan, ditonton oleh masyarakat luas, itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya non-substantif gitu ya. Lebih ke soal-soal gimmick, kemudian ya hal-hal yang sifatnya jauh dari substansi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena 11 panelis itu tidak, menurut saya, itu tidak berfungsi apapun. Ya, 11 panelis yang terdiri dari profesor, doktor, ada rektor bahkan, ada ahli-ahli di bidang masing-masing, itu sama sekali tidak berfungsi apapun ketika debat itu berlangsung semalam. Mereka hanya